Lihat ya, si Alvin Tan ini orang realistis, saudara. Ya, dia nggak sok pro bono, terus duitnya ditilep semua, duit sumbangannya. Nah, ini kita terang-terangan ya, Alvin Tan, ya kita butuh dana sekian, kurang lebih 250 juta. Saya bilang kita nggak sanggup bayarnya, bro. Ya, kita akan sediakan transportnya dan kita akan himpun dana dari masyarakat berapa kamu. Nah, makanya saudara, untuk lihat ya, pembelaan yang ini, siapa yang mau bela dia? Kamarudin mau bela, Gundulmu Peang, nggak mau lah. Kasus apa? Nggak nampak ini. Mau nggak Kamarudin bela? Bangsat juga kau, Batak sialan kau Kamarudin. Mau nggak bela kasus ini? Cina pengkhianat ini nih, yang menyediakan YouTube-nya. Ya, si Cina Alvin Tan inilah yang mau bela, saudara. Alvin Lim. Ya, Kamarudin mau bela, tai, saudara, titit. Mana mau si Kamarudin bela? Sama-sama Batak loh. Mau nggak bela? Nggak mau, nggak dapat apa-apa, rugi iya. Kita mau urunan sekarang ya, saudara. Ya kita lihat kasus MKC juga kan, tadi sudah dibicarakan. Tanpa lawyer, tanpa Kamarudin ya tetap 10 tahun lalu apa gunanya ada Kamarudin sebagai pembela hukum? Berarti Kamarudin salah. Kita harus ngomongnya ke situ, nggak perlu ke pribadinya atau ke sukunya, jangan. Kita nanti teradu domba. Mungkin begitu Pak Pau. Bung Beta, saya komenin dikit, nggak berani Bung Beta. Kadrun aja pada dilepas. MKC 10 tahun, si Rizik cuman 2 tahun sekarang udah keluar. Si Gondrong itu cuma 6 bulan. Dan Jenderal Tai cuma 1 tahun. Padahal kasusnya korupsi juga. Ya. Bukan berarti Pak Jokowi nggak tahu Pak. Ditangkap. Fahmi Alamsyah nggak berani ditangkap sampai saat ini. Ya nggak berani lah. HTI nggak ada yang ditangkap yang udah jelas-jelas promosi mau ganti khilafah. Ya mana berani. Semua ada jadinya Jokowi. Iya, nggak ada keadilan. Bukan berarti Pak Jokowi tidak tahu. Bukan berarti Pak Jokowi tidak tahu. Ini Sambo udah ke istana. Si Listio, Sigit udah ke istana. Menyatakan tahu Pak, pura-pura nggak tahu Pak. Betul nggak tahu Pak. Betul. Cuma senyum-senyum aja modalnya Pak. Iya, pencitraan aja Jokowi. Jadi gini Pak, suara kebenaran. Kalau memang si Sigit datang melaporkan Sambo dipecat dari Polri, itu si Bonaparte kenapa masih bangga-banggaan pakai dia punya seragam dengan bintang 2 di itu? Seharusnya dipecat Pak. Ya, jadi intinya gini Pak, pokoknya Jokowi itu nomor 1 di sini sebagai komandan di bidang apapun, ekonomi, hukum, ya sosial, budaya, agama, segala macam. Nah, hukumnya nggak jalan. Nah, oke. Ya Pak Andi. Sedikit lagi. Yang untuk pembelaan ke Medan itu, perlu nggak dipresentasiin tuh, kan perlu dana banyak tuh semua yang program-program kita itu. Iya, nah ini bagus nih ya. Bagus Pak Suara. Ini ya contoh nih ya. Alvin itu adalah pengacara yang realistis. Dia bantu kita, saudara. Tapi dia bilang kami butuh uang sekian. Totalnya waktu itu kita hitung 250 juta ya, sampai 350 juta. Ya. Wah, ini benar ya. Nah, ini mumpung Pak Suara ngomong nih. Waduh, Medan yang kemarin dipersekusi itu. Iya, yang masalah itu ya, yang ada dipersekusi sama MUI. Ini murtadin menikah sama orang Kristen, terus diceraikan ya dengan paksa oleh MUI. Kita mau bela dia ya, saudara. Kita mau bela dia. Keluarga dari Batak juga kan, kita bela. Ya, kita mau bela orang-orang ini. Sebentar, mana ini? Nah, saudara. Mana nih tadi? Nah, ini ya. Kita ambil ya, bentar. Kita mau dukung. Sebentar ya. Lihat ya, si Alvin Tan ini orang realistis, saudara. Ya, dia nggak sok pro bono, terus duitnya ditilep semua, duit sumbangannya. Nah, ini kita terang-terangan ya, Alvin Tan, ya kita butuh dana sekian, kurang lebih 250 juta. Saya bilang kita nggak sanggup bayarnya, bro. Ya, kita akan sediakan transportnya
dan kita akan himpun dana dari masyarakat berapa kamu. Nah, makanya saudara, untuk lihat ya, pembelaan yang ini, siapa yang mau bela dia? Kamarudin mau bela, Gundul mau peang, nggak mau lah. Kasus apa? Nggak nampak ini. Mau nggak Kamarudin bela? Bangsat juga kau, Batak sialan kau Kamarudin. Mau nggak bela kasus ini? Cina pengkhianat ini nih, yang menyediakan YouTube-nya. Ya, si Cina Alvin Tan inilah yang mau bela, saudara. Alvin Lim. Ya, Kamarudin mau bela, tai, saudara, titit. Mana mau si Kamarudin bela? Sama-sama Batak loh. Mau nggak bela? Nggak mau, nggak dapat apa-apa, rugi iya. Kita mau urunan sekarang ya, saudara. Ya, semua sumbangan dikasih kode. Ya, kasih kode 69 belakangnya ya. Ini soalnya kodenya kode kawin soalnya ini kan, kasih kode 69. Jadi kalau transfer, karena kalau nggak nanti jadi bingung ya, kalau transfer Rp 500.000 ya, 500.000 transfernya Anda ini ya, transfernya Anda jadi Rp 500.069 begitu ya. Kodenya 69 ya, lakau. Wah, cantik ya, kode cantik. Transfer ke sana nanti semua uang ini yang kode 69 ya, belakangnya 69 nanti kita sumbang untuk Pak Alvin ya. Kenapa? Karena butuh dana besar sekali, tetapi di awal kita akan kirim untuk tiket segala macam. Saya udah bilang Pak Alvin, wah kalau langsung 250 juta kita nggak sanggup. Tetapi kita kemarin kumpulin buat KC 2 minggu bisa dapat 400 juta, buat Apolinaris Darmawan 1 tahun kita hampir 200 juta kita kumpulin. Kita bisa tuh. Nah, kalau mau kita model begini. Nah, beliau bilang iya, karena ini di luar kota kita nggak bisa sembarangan jalan karena ongkosnya juga besar dan orang-orang mengorbankan kasus-kasus yang lain. Oke, kita bikinnya begini aja. Ini namanya realistis, saudara. Ya. Dan saudara-saudara yang terbeban ini uangnya kita buka nanti. Oh, Galarua mah selalu open kita ya. Semua yayasan di sini open kita, saudara. Nanti semua kode 69 nanti kita akan laporan. Nanti akan kita buka ya. Anda bisa ngitung sendiri nanti. Nah, ini kodenya belakangnya 69 lakau. Nah, kita kirim ke Pak Alvin ya. Kita akan transfer ke Pak Alvin setiap seminggu atau 2 minggu sekali kita rekapitulasi. Kode 69 belakangnya kirim ke Pak Alvin. Artinya ini untuk pembelaan kasusnya Johnson. Sebab kalau nanti ada kasus lain kita lihat nih kasusnya apa, kita kasih kode lain. Artinya ini memang pembayaran untuk Johnson. Ya, untuk yang kemarin yang dipaksa cerai, dipersekusi. Mereka keluarga bukan keluarga berada, saudara. Dan kita mau bela, kita mau bantu. Kamarudin berani nggak bela beginian? Nggak berani, saudara, ngelawan orang Islam. Dia cuma cari popularitas kok. Ya nggak akan berani. Pro bono, aduh 1M saudara, tilep semua sama dia 400 juta itu. 400 juta tilep semua, nggak berani. Ya. Nah kalau Alvin terang-terangan, kalau di dalam Pulau Jawa, Paul sediakan transportnya aja, kita urusan ini. Jadi kalau ada dana ya, saya mesti tetap kita kasih dong ya, nggak bisa dong pro bono, emang suruh makan apa dia, itu kan profesi dia. Bayar saudara, dari dulu. Dengan KC pun kita bilang kita bayar. Makanya kita kumpulin sampai 400 juta. Ngomongin pro bono ditilep juga, saudara. Ya kan berdua sama si Saifuddin. Kalau di sini mah terus terang kita buka semua, saudara. Open, saudara. Ya, saudara yang tergerak ya untuk tolong kasusnya MUI kemarin ya, si Jansen, Pak Jojor itu Bu Jojor atau si Jansen yang dipersekusi sama MUI, digebukin ya, bahkan ini mau dipenjarakan, saudara. Ya, kita mau kirim Alvin Lim. Kenapa? Karena Kamarudin pro bononya pro bono sialan, saudara. Dan tidak akan mau dia bantu-bantu beginian, saudara. Nggak ada untungnya buat dia soalnya. Nggak dapat nama. Ya kan? Nah, karena gini kasus-kasus nombok soalnya. Ya kan? Nah, saudara yang terbeban, saudara transfer ke Yayasan Galarua. Ya, itu BCA 4500681000. Tetapi setiap kali transfer ada 50.000, ya tulis 50.000 50069. Oke, setiap kali transfer belakangnya harus 69 atau Anda tulis untuk Jojor. Nah, begitu ya. Jojor begitu ya. Kasih tulisan untuk Jojor. Atau Jojor begitu aja kita langsung tahu ada kodenya. Misalnya Anda nggak paham, oke ditulis untuk Jojor.
atau tulis untuk jujur. Kalau dia pakai ATM yang nggak bisa ngetik, ya Anda pakainya 500.069, misalnya mau transfer 500.000. Tapi kalau Anda nggak ada ketikannya, kalau ada ketikannya tulis untuk jujur. Anda mau transfer berapa saja, bisa begitu ya. Terima kasih Pak Suara sudah mengingatkan ya. Jadi Anda transfernya ke situ ya. Ini mumpung diingetin ya. Hampir lupa tadi udah semangat-semangat. Oke, lanjut terus. Paul dari Amerika, Beta Maluku Amerika. Salam, Pastor. Shalom. Hari ini spesial buat orang-orang saudara kita yang di Indonesia. Karena apa? Mereka harus dibangunin tidur, Pak Paul. Ya. Mereka sudah terlalu nyenyak tidur. Jadi mereka kayak orang gimana ya? Udah dicucuk hidungnya kali. Jadi bagi orang-orang seiman Kristen yang di Indonesia, ayo bangun, karena 2024 ini menentukan nasib kita semua, terutama saudara-saudara kita yang di Indonesia. Karena juga buat pemerintah, betapa ngerinya kalau polisi ini dalam kondisi seperti ini, kita mau mengadakan pesta rakyat, artinya pemilu. Kita akan ragu, apakah bisa nanti situasi itu bisa diatasi dengan baik. Tidak ada kecurangan, tidak ada hal-hal lain. Kalau polisinya seperti ini sekarang, Presiden Jokowi mohon menentukan sekali kepolisian ini. Harap diberikan satu jalan yang terbaik agar kepolisian Republik Indonesia yang kita cintai ini bisa kembali bertugas dengan baik. Tidak seperti yang kemarin-kemarin ini. Sungguh sangat-sangat memalukan. Kalau orang bersalah, harus bilang salah. Kalau orang yang menyatakan atau caranya benar, harus dikatakan benar. Karena terus terang, semua orang dengar sini, kutuk tidak akan terlepas. Kalau hukum tidak ditegakkan. Sekali lagi, kutuk bagi Indonesia akan dilepas. Kalau tidak atau hukum tidak dilakukan dengan baik dan benar. Saya pikir ya itu aja saudara-saudara Kristen yang ada di Indonesia. Memang pertama kemarin saya minta juga agar PGI sebelum pemilu ini artinya sudah diaktifkan, karena dialah nanti yang membawai seluruh gereja-gereja Indonesia itu bisa berpikir sehat, jernih. Bukannya anti pemerintah, bukan melawan pemerintah, tapi kita mau berusaha untuk mendudukkan masalah negara ini benar-benar berdasarkan undang-undang dan Pancasila. Itu aja Pastor Paul. Saya kira Pastor Paul, kami tertarik dengan Zoom ini karena keterbukaan keuangan. Itu yang sangat-sangat kami hargai. Kalau masalah keuangan ini tetap sekarang ini, pasti Tuhan akan menolong. Kejujuran dan open management itu sangat perlu di dalam melaksanakan panggilan kita. Saya pikir itu aja Pastor Paul. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Iya, lanjut Bung Beta. Shalom Pak Paul. Shalom Bung Beta. Iya, ini hampir 2 bulan kita kan mengikuti berita terus mengenai Sambo dan Brigadir J. Nah itu sebetulnya nggak pengen cerita Sambonya atau nggak cerita Brigadir, saya lagi mau cerita membahas supaya jangan orang sudah jatuh tambah diinjak, nggak boleh. Iya. Supaya sehat. Seru sih tadi Pak. Tapi saya mau mulai dulu nih sasaran tembak utamanya dulu nih Pak. Karena ini bicaranya di dalam negara Indonesia. Ada presiden Pak. Dialah yang paling bertanggung jawab, yaitu Pak Jokowi ya. Pak Jokowi hampir 2 bulan nih, media mainstream, media sosial, YouTube, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Tidak henti-hentinya membahas kasus Sambo. Ya. Nyata kita semua dipertontonkan. Kebobrokan Polri sebagai lembaga penegak hukum. Itu nyata. Nah Pak Jokowi, sadarkah? Bukan hanya Brigadir J nih yang udah korban. Tiap hari ribuan bahkan mungkin jutaan rakyatmu menjadi korban ketidakadilan. Ya, bahkan pasti ya mungkin ratusan per hari dari rakyatmu
meregang nyawa, setiap hari mati terbunuh. Jadi Pak Jokowi mohon gunakan kasus kematian Brigadir J ini, ya, Huta Barat ini untuk mereformasi Polri, Kejagung, Kehakiman, dan KPK. Ya, itu polisi, itu lembaga penegak hukum, bukan angkatan perang. Tidak perlu pakai pangkat jenderal, Pak. Reformasi itu semuanya. Nggak perlu pakai jenderal, kolonel. Udah kayak tentara. Ya, akhirnya apa? Jadi preman berkuasa, preman berpangkat. Ya, akhirnya korupsinya makin menggila. Total harus direformasi Polri ini, Pak. Jadikan lembaga penegak hukum yang berwibawa, yang jelas. Ya, jangan malah berkorupsi dengan pangkat. Mana mungkin Pak jenderal punya, ya, kalau misalnya penegak hukum punya ratusan miliar, duit dari mana? Artinya ada yang salah. Pasti ada yang salah. Pak Jokowi harus bertindak, ya. Memang yang berkuasa di Indonesia ketum-ketum partai, DPR, kaki tangannya DPR, kaki tangan korupnya. Ini yang membuat Indonesia tidak akan keluar dari kebobrokan. Ini momentum yang bagus untuk mendobrak Indonesia menjadi baik. Dihajar aja udah. Nggak perlu civil war, Pak. Gunakan kekuasaan Anda. Ada TNI. Sikat udah semuanya. Bikin tim khusus. Hajar semua yang korupsi. Pakai idenya Pak Ahok. Pembuktian terbalik kekayaan. Iya. Kalau sudah tidak korupsi, aturannya tegak, kemudian hukumnya jelas, menindaknya jelas, Indonesia bersih. Ya, jangan sampai kita digiring diadu domba ya. Ini kan kesannya ya tadi ya ada suku Batak terus yang dibicarakan ya. Ya kasihan juga suku Batak ini nanti jadi korban. Artinya mereka juga di stigmatize nanti ya. Ini contoh aja ya. Gereja Philadelphia di Bekasi waktu didobrak oleh warga sekitarnya hendak ini. Sayang demo satu-satunya di Los Angeles. Semua pendeta 26 saya undang. Ini orang Ambon ya, ini orang Maluku loh, bukan orang Batak loh. Pertanyaannya Kamarudin di mana? Kamarudin, ya kan? Ya. Tidak ada satu orang Batak Pak yang hadir. Dari 35 orang yang hadir di lapangan tidak ada satu orang Batak yang. Sementara yang saya bela GK Yasmin, Philadelphia Bekasi, HKBP. Tidak ada satu orang Batak yang datang itu dominan Maluku, Chinese, Manado. 3 suku itu. Jadi saya juga bingung ya, yang kita bela gereja Batak, orang Bataknya takut tidak hadir. Nah, jadi saya tidak heran juga kenapa provinsi Tapanuli tidak terwujud. Ada yang salah dengan komunitas orang Batak. Saya tidak mencoba ini ya, cuman ini bisa dipakai untuk silakanlah berpikir, jangan terkungkung dengan kotak kecil, keluar kotak dulu. Walaupun andaikan saya Batak, saya tidak lihat Bataknya, tapi saya lihat gambaran besarnya. Jangan dipersempit, jangan dipersempit. Harus kebenaran yang harus dibela, harus maju sama-sama, ya. Tanpa kita lihat suku, tanpa lihat agama. Sambo itu kalau kita bicara satu agama sama kita. Kalau kita berpikir picik, kita lindungin dia, tapi tidak. Kita bicara kebenaran, kita hajar, ya. Apapun ya, kalau kita lihat Sambo ini, kasus Sambo seperti film yang setelah kita nonton, kita bisa bilang tuh, oh aktor ini salah, ini enggak, ini salah. Tapi ini fakta nyata yang kita nggak lihat, yang harus diungkap. Sementara faktanya semua udah ditutupin, sudah dibalut dengan kebohongan, ya kan? Jadi ngawur semua, karena dasarnya sendiri udah nggak benar dalam penegakan hukum, yaitu Polri dalam hal ini. Jadi Pak Jokowi kembali lagi, hajar Pak. Polri itu direformasi, dan untuk saudara-saudara ala kita jangan sampai teradu domba ya, harus berani melihat kebenaran lah. Kalau Kamarudin salah, ngomong salah ya, kalau benar kita bicara benar. Tapi dalam hal ini kan memang kita bisa menyaksikan Kamarudin larinya udah di luar, di out of line ya, ngomongnya udah bukan fokus. Jadi dengan kepentingan dia itu kita harus bicara, Kamarudin salah ya. Ya kita lihat kasus MKC juga kan, tadi sudah dibicarakan. Tanpa lawyer, tanpa Kamarudin ya tetap 10 tahun lalu apa gunanya ada Kamarudin sebagai pembela hukum? Berarti Kamarudin salah. Kita harus ngomongnya ke situ. Nggak perlu ke pribadinya atau ke sukunya, jangan. Kita nanti teradu domba. Mungkin begitu Pak Pau. Bung Beta, saya komenin dikit. Nggak berani Bung Beta.
kadrun aja pada dilepas. MKC 10 tahun, si Rizik cuman 2 tahun sekarang udah keluar. Si Rambut Gondrong itu cuman 6 bulan. Si Jenderal Tai cuma 1 tahun, padahal kasusnya korupsi juga. Ya, bukan berarti Pak Jokowi nggak tahu loh, Pak. Ditangkap. Fahmi Alamsyah nggak berani ditangkap sampai saat ini. Ya nggak berani lah. HTI nggak ada yang ditangkap yang udah jelas-jelas promosi mau ganti khilafah. Ya mana berani. Semua nggak ada keadilan. Jokowi. Iya, nggak ada keadilan. Iya. Bukan berarti Pak Jokowi tidak tahu. Bukan berarti Pak Jokowi tidak tahu. Ini Sambo udah ke istana. Si Listio, siapa Sigit udah ke istana. Menyatakan tahu Pak, pura-pura nggak tahu Pak. Betul Pak. Nggak tahu Pak. Betul. Cuma senyum aja modalnya Pak. Iya, pencitraan aja Jokowi. Jadi gini Pak, suara kebenaran. Kalau memang si Sigit datang melaporkan Sambo dipecat dari Polri, itu si Bonaparte kenapa masih bangga-banggaan pakai dia punya seragam dengan bintang 2 di itu? Seharusnya dipecat pokoknya, Pak. Ya, jadi intinya gini Pak, pokoknya Jokowi itu nomor 1 di sini sebagai komandan di bidang apapun, ekonomi, hukum, ya sosial, budaya, agama, segala macam. Nah, hukumnya nggak jalan. Selama dia mimpin di awal-awal aja kelihatan untuk pencitraan ya bagus lah biar narik bisa kedua kali. Tapi udah kedua kali payah. Nanti dia bisa buang bola. Oligarki kebanyakan sekarang orang-orang dekatnya yang dapat jatah ya. Betul. Dapat jatah minyak, jatah gas, jatah bisnis ini, bisnis itu, nggak berani gitu. Termasuk yang Alvin Lim ngomong aja, siapa tuh anaknya Otto itu yang 8 miliar udah tahu itu kasus bodong nggak berani ditangkap. Ya susah. Ya jangan sampai Pak suara kebenaran, jangan sampai Jokowi buang bola. Oh saya ini cuma petugas partai. Itu biadab kalau politik begitu. Dia Presiden Republik Indonesia, intinya dia penanggung jawab utama. Dia penanggung jawab utama. Reformasi Polri. Nah, jangan juga pendukungnya bela mati-matian, minta 3 kali, hebat lah di luar negeri penceritaan, wah ini presiden mantap segala macam, tapi mana hukumnya nggak jalan. Betul. Ya, gitu. Itu juga pengaruh media sosial seakan-akan Jokowi presiden paling hebat. Tidak, kita nggak lihat. Saya ditanggung Jokowi 2 kali Pak, saya ada SK-nya Pak. Ya semua orang Kristen pilih dia 2 kali rata-rata, kebanyakan mayoritas pilih dia, tapi kita juga kecewa ngelihat dia modelnya begini, ya model yang kayak begitu. Dia mau angkat Ganjar untuk menggantikan dia punya terah politik. Wah, jangan Ganjar lagi. Jangan Jangan. Enggak, gini loh, Pak. Semuanya nanti pencitraan aja di awal. Pencitraan. Kalau kita sebenarnya makanya kita mesti kuat kalau kita punya minimal ada 10-20% aja satukan suara-suara ini. Kita bisa calonkan sendiri, mesti orang kafir yang mimpin baru bisa adil dan nggak diskriminatif. Kalau saya sih pengennya Beni Wenda yang jadi presiden Indonesia ya, atau Ahok. Wenda yang dulu tuh kan. Beni Wenda lah, yang kan pribumi gitu kan. Iya, Alvin Lim gitu kan, model-model kayak gitu. Alvin Lim jadi menteri ini, jadi menteri Justice. Kehakiman. Kehakiman, cocok itu, galak itu. Saya baru dengar itu kan kalau nggak salah di YouTube-nya dia juga dituntut pencemaran nama baik karena kasusnya dia ngebela orang-orang kasus bodong. Kayaknya kalau misalnya ada ini kan tekanan ormas nih, orang-orang bandar-bandarnya pada bayar ya, mafia-mafia ini ya keluarin duit kali ya untuk menekan jaksa segala macam. Kita bongkar juga di sini Pak, kasih tahu Pak Alvin. Pak Alvin ini minta waktu lagi buat bicara tuh. Nanti kita kasih panggung lagi Pak Alvin. Pokoknya kita bongkar. Jadi kalau ada orang-orang yang mau menekan, mau menghancurkan reputasi orang-orang yang justru baik, yang punya integritas, yang model-model Ahok, model-model Alvin Lim, model-model Terawan, dengan disetting mereka untuk mereka berkuasa supaya kekuasaan mereka tidak diganggu. Nah itu kita harus suarakan sekarang udah zaman internet, hati-hati. Ini udah zaman infomedia. Ya, apa suara kebenaran? Yang nggak bisa bayar pakai media besar model-model Metro TV segala macam nasional yang mahal dengan YouTube begini sekarang bisa kita bongkar. Ya, gitu. Pak suara kebenaran. Kalau andaikan Tuhan berkenan Galerua menjadi satu bentuk yang seperti Pak suara kebenaran katakan minggu lalu menjadi partai atau ormas. Itu Pak Tobing harus gantikan Luhut Binsar Panjaitan. Jauh lebih bagus Pak Jenderal Tobing. Saya bisa lihat karakter dan wawasannya Pak. Kalau menurut saya memang perlu Pak.
suarakan, karena kita yakin suara kita nanti itu bisa 20 juta sampai 40 juta, bahkan bisa sampai 80 juta. Itu bisa 20%, 30% bisa ngusung presiden sendiri, DPR, DPRD. Asal kita tahu isunya tinggal gampang. Ini diskriminasi, penutupan gereja, perlakuan yang tidak adil. Wah, semua minoritas tuh pasti ngedukung. Karena nggak ada partai selama ini yang bersuara seperti itu. Cuman ngomong aja di awal-awal, iya, tapi habis itu nggak ada. Nah, itu kalau kita ngomong seperti itu, jalan, Pak. Nanti semua orang Papua yang mimpin, orang Papua sendiri, orang-orang kita yang kita pilih yang benar-benar integritas, orang NTT, orang Dayak, orang Bali, orang Manado, orang Maluku, ya, kayak begitu. Minimal itu aja 10-20 juta suara kalau bisa disatukan, mereka akan keluar dari PDIP, mereka akan keluar dari Nasdem, mereka akan keluar dari partai-partai yang ya kebanyakan cuman konglomerat semua pemiliknya, begitu, pemilik modal, nggak berani bersuara. Udah jadi perusahaan partai ini ya, luar biasa.